Satria mana sih? Kok belum datang juga? Udah usaha nelpon, tapi malah nggak peka. Malah nyuruh anak buahnya lagi jaga di depan. Pikir dia yang bakalan datang. Capek deh, hidup kangen terus. Sampai gak sabar pengen ketemu kekasih ya. Oh, tuh datang tuh. Kamu tadi nyariin aku? Kenapa? Kangen ya? Ingat, fokus. Jangan gampang kegoda. Enggak kok Mas Satria. Tadi itu maksud saya mau ngurusin soal pasien yang dikejar sama sosok misterius semalam. Baru mau senang sedikit. Kirain kau beneran nyari aku karena kangen. Oh iya, aku udah coba sisir lokasi tempat kejadian yang kamu laporin. Belum ada hasil. Tapi tenang ya, gak usah khawatir. Aku dan tim pasti akan terus patroli di sana. Iya Mas Satria. Permisi. Perkenalkan, saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Boleh minta waktunya sebentar untuk diminta keterangan lebih lanjut? Boleh sekarang dijelaskan kronologinya? Saya dikejar dan diserang sosok misterius. Misterius? Ingat orangnya, ciri-cirinya atau wajahnya mungkin? Atau ada perlakuan yang buruk gak yang dia lakuin ke kamu? Misal tindak kekerasan atau hal yang tidak menyenangkan? Kamu yakin gak dianiaya sama sosok itu? Iya. Soalnya di beberapa tubuh kamu ada luka lebam. Saya pikir tuh karena dipukul sama sosok itu. Luka lebam ini karena saya sering latihan nari dengan keras. Makanya saya sering terjatuh. Naga-naganya bohong nih cewek. Masa jatuh lukanya berarakan. Dena, mau kemana? Istirahat dulu ya. Kondisi kamu belum pulih. Saya harus tampil, Sus. Saya punya tanggung jawab. Lagian juga sekarang saya udah gak apa-apa kok. Saya coba tanyain dulu ke dokter ya, Dena. Sekalian saya coba telepon Mas Satria supaya bisa ada yang ngawal kamu ke tempat acara. Sebentar ya. Seneng banget lo ya bikin orang khawatir. Studio berantakan. Semalaman gak pulang. Gara-gara lo, gue yang disuruh beresin tau gak? Mbak, maaf ya Mbak. Ini rumah sakit. Tolong jangan bikin keributan di sini ya. Andini, kamu itu bikin malu aja. Kayak nggak pernah diajarin sopan santun ya. Dena, gimana keadaan kamu sekarang? Kalau misalnya kamu masih sakit, nggak apa-apa. Ntar malam biar Andini aja yang tampil. Kamu istirahat aja ya. Karena nanti takutnya kondisi kamu jadi makin drop. Enggak kok Tante, aku bisa kok tampil. Ayah, Ibu. Kerjaan kamu tuh masih banyak. Kamu tuh malah malas-malesan bukannya ngeberesin ya. Rapiin nggak semua? Iya Tante, tapi aku cuma istirahat sebentar doang kok. Istirahat, Dena. Nggak ada yang nyuruh kamu latihan nari.
Mendingan sekarang kamu berhenti nari dan jual studio ini. Enggak tante, enggak, jangan jual. Aku nggak mau tante, aku nggak mau jual studio tari ini. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya seorang anak yatim piatu yang cuma numpang, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya harga diri, yang nggak pantas untuk diperhatikan. Kamu kok nangis sih? Kamu kecewa ya? Karena ntar malam kamu nggak bisa tampil. Kamu kan masih sakit sayang, mendingan kamu itu istirahat aja dulu biar nanti malam Andini yang gantiin kamu, ya kan? Iya Dena, bener kata Bu Ratna. Kondisi kamu sekarang itu belum memungkinkan untuk tampil. Sekarang fokus dulu ya ke penyembuhan. Ini anak tertekan banget. Ada yang ditahan. Kesian banget nih bocah. Pasti lukanya luar dalam. Dena, kalau masih ada yang ganjel di hati kamu, cerita aja nggak apa-apa. Saya itu sebenarnya apa aku harus cerita ya soal perlakuan Tante Ratna dan Andini? Tapi biar gimana pun juga kita masih saudara. Saya cuma mau tampil doang kok Sus, karena acara ini penting banget buat saya. Ya udah kalau gitu, aku coba izin dulu ya ke dokter yang nanganin kamu. Ya, terima kasih ya Sus. Sus, boleh tolong bantuin saya ke toilet? Oh iya, saya bantu. Permisi dulu. Ya, silahkan. Pelan-pelan ya. Kamu harus berhasil merebut studio itu buat masa depan kamu. Tenang aja, Bu. Aku sudah punya surat kuasa. Dena kan lagi sakit. Kita paksa aja dia buat tanda tangan. Kalau enggak, kita pakai aja cap jempolnya dia pas dia lagi tidur. Maaf Bu, waktu besoknya udah habis. Sekarang biar pasien istirahat dulu ya. Baik suster, kita juga sudah mau pulang kok ya. Saya permisi dulu, tolong sampaikan salam saya buat Dena ya. Baik Bu, Mari. silahkan. Kayaknya nggak sekarang deh. Keadaannya lagi nggak memungkinkan. Sini. Mas, saya bisa kok. Biar aku bantuin ya. Nggak usah Mas Satria, saya bisa sendiri kok. Dena yang lebih butuh bantuan kamu Mas. Dia maksa banget mau tampil. Tadi saya udah bilang ke dokter. Dan dokter udah kasih izin. Aku janji untuk bantuin Dena terus, tapi kali ini izinin aku untuk bantuin kamu dulu. Nggak usah Mas Satria, saya bisa sendiri. Ini berat banget loh. Satria, Mas, Maaf ya mas. Mas Satria nggak apa-apa. Sebentar, ada yang sakit nggak? Nggak apa-apa. Ini mah nggak seberapa sekarang. Aku pernah ngalamin hal yang lebih berat daripada ini. Aku pernah nolongin suster dari tebing yang tinggi banget digantung di atas jembatan. Baru kena kayak gini dong mah nggak ada rasanya dong. Satria nggak pernah berubah. Mau sekecil apapun, dia tetap ada buat ngelindungin aku. Dah, kapan move on-nya lu? Segala sesuatu dibantuin sama pangeran pondok. Shit. Mau dibawa kemana? Kesana. Ya, Kasih Mas Satria. sama-sama.
Nggak ada lagi nih barangnya. Ya ampun, kamu tuh keren banget tadi performnya. Dena, tadi keren banget. Jujur nggak kelihatan kayak orang baru keluar dari rumah sakit. Terima kasih banyak Mas Satria. Saya itu selalu merasa lebih lega dan saya tuh merasa lebih bahagia kalau di atas panggung. Karena menari itu adalah hidup saya. Satria, Dena itu teman SMA aku. Dulu kita sering ikutan festival bareng gitu. Aku gak nyangka deh, kamu benar-benar sekeren itu sekarang. Aku bangga sama kamu. Makasih banyak ya Bel atas pujiannya. Oh ya Sat, sebentar lagi kan mama kamu ulang tahun. Gimana kalau kita undang Dena aja buat ngisi acara di ulang tahun mama kamu? Pasti dia senang banget. Iya, ide bagus. Ya? Selama Denanya mau, jadwalnya juga bisa, aku nggak keberatan. Bahkan aku sangat setuju. Nanti kabarin ya kalau kamu bisa. Iya Mas. Kalau gitu kami semua permisi. Jovi. Kamu jangan pernah ngomong yang macam-macam yang jelek-jelek tentang aku ke Satria. Satria itu calon suami aku. Ingat ya, kamu gak akan bisa ada di sini tanpa aku. Kamu berhutang nyawa sama aku, ngerti? Iya Bel. Halo, sayang-sayangnya mama yang baru pulang gede. Gak ada yang ngedet, mah. Aku sama Bella cuma nonton acara tari. Itu pun aku sambil kerja, aku kan tugas. Ya sama aja sayang. Ya kan hitung-hitung kerja sambil ditungguin sama calon istri. Bel, kamu sekali latihan ya. Pokoknya aku benar-benar menikmati rangkaian acaranya dari awal sampai akhir. Terus ada kabar gembira Tante. Dena bersedia untuk tampil di acara ulang tahun Tante. Seriusan? Ya ampun, anak mama, anak ganteng, anak soleh. Makasih banyak ya sayang ya. Pastiin ya, acara ulang tahun mama pasti acaranya makin... Sama-sama, aku senang kalau mama senang. Ya mah, aku seharian belum mandi, badan aku lengket banget, aku gerah. Aku istirahat duluan ya. Oh iya, ya sayang, oke. Kamu istirahat dulu gitu. Ya. Gimana? Udah bisa kan nurutin maunya aku? Bel, kan dari pertama Tante ini selalu support atas hubungan kamu sama Satria. Jadi hal itu gak usah diragukan lagi ya. Tante akan mewujudkan hubungan kamu sama Satria sampai jadi. Oke? Sekarang kamu bisa happy dengan semua ini. Tapi suatu saat Tante nggak akan membiarkan Satria terjebak dengan perempuan iblis seperti kamu. Dena, ngapain kamu latihan nari lagi? Emangnya mau ada pagelaran tari? Iya Tante, aku diminta Bella sama Mas Satria buat tampil di acara ulang tahunnya mamanya Mas Satria. Makanya aku harus latihan, soalnya acaranya tinggal 2 hari lagi Tante. Enggak. Tante nggak izinkan kamu tampil. Enak aja kamu main terima permintaan orang.
Jangan asal ambil keputusan kamu ya. Hargai orang tua. Kamu itu ya, emang nggak pernah dengar omongan saya? Mau Tante, kemarin mereka minta langsung sama aku. Ngapain Anda melarang Dena untuk tampil di acara calon mertua saya? Ngapain kamu datang ke sini? Ya untuk melihat progres latihannya Dena dong. Saya nggak mau ya Dena sampai tampil asal-asalan. Ini acara penting buat saya. Dan ingat, kalau sampai Dena kenapa-napa, saya juga yang rugi. Asal kamu tahu ya, Dena itu masih dalam asuhan saya. Jadi saya berhak atas dia dong. Saya melihat Anda mendorong Dena ya. Saya bisa laporin Anda ke polisi atas tindakan kekerasan dan penyiksaan. Lagian Dena itu bukan anak di bawah umur yang masih harus minta izin walinya kalau mau kerja. Udah. Bel, makasih banyak ya Bel. Mau GR kamu. Aku nolongin kamu tuh karena aku butuh kamu untuk tampil di acara calon mertua aku. Ini gak usah kamu kegeeran. Ya walaupun kayak gitu, aku tetep Bel, aku mau bilang makasih sama kamu. Karena kamu itu udah nolongin aku 2 kali beberapa hari ini. Semua masa-masa itu udah berlalu Bel. Aku harap aku sama kamu bisa jadi teman baik. Dan sekarang mungkin kita bisa mulai pertemanan yang baru lagi Bel. Ya. Jangan GR. Sampai kapanpun, aku akan pernah sudi temenan sama kamu. Aku gak mau temenan sama orang yang lebih hebat dari aku. Dan ingat, setelah acara ini selesai, jangan pernah anggap aku teman kamu lagi. Ngerti?